Informasi lain, Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan perempuan hingga tewas oleh anak anggota DPR RI. Tersangka Gregorius Ronald Tanur memperagakan adegan mulai dari kedatangan ke salah satu ruang karaoke di mal hingga ke peristiwa yang menyebabkan korban terbunuh di area parkir. Gregorius Ronald Tanur tersangka memperagakan langsung adegan demi adegan yang menyebabkan kematian DSA, teman perempuannya. Rekonstruksi ini berlangsung 3,5 jam, dimulai di dalam ruang karaoke nomor 7, berlanjut di dalam lift dan di area parkir lantai basement. Di area parkir tampak adegan korban terlindas mobil yang dikemudikan tersangka. Polisi menyebut menemukan banyak fakta baru dari hasil rekonstruksi ini. Tersangka Ronald dan juga yang dilakukan oleh korban saat kejadian itu pada tanggal 3 Oktober hingga tanggal 4 Oktober, di mana kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil, hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Polrestabes Surabaya sudah menggelar rekonstruksi penganiayaan seorang perempuan hingga tewas dengan tersangka Gregorius Ronald Tanur, anak seorang anggota DPR RI. Apa yang disimpulkan polisi dari hasil rekonstruksi tadi? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, polisi menjelaskan ada banyak fakta baru yang ditemukan dari hasil rekonstruksi pada hari ini. Apa saja fakta baru ditemukan dari hasil rekonstruksi itu? Apakah ada kemungkinan polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan, bukan hanya penganiayaan? Oke, Cindy dan juga saudara, proses rekonstruksi memang sudah berakhir pada pukul 2:30 sore tadi. Artinya sekitar 3,5 jam ya, dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat hingga pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat. Dari proses rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh tim Satreskrim Polrestabes Surabaya menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Ronald Tanur ini terhadap korban Dini Sera dilakukan pasca keduanya keluar dari tempat hiburan yang lokasinya berada di dalam mal di kawasan Surabaya Barat. Setelah mereka keluar, keduanya langsung menuju ke dalam lift. Dan di dalam lift inilah proses penganiayaan dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Hingga kemudian mereka berdua keluar dari dalam lift untuk menuju ke lantai basement tempat mobil tersangka ini terparkir. Jarak dari pintu keluar lift dengan mobil milik tersangka tidak terlalu jauh, Cindy dan juga saudara. Nah, ketika sudah mendekati mobil milik tersangka, ini kondisi korban sudah lemas. Akhirnya korban duduk di lantai bersender di bagian sisi kiri mobil. Sedangkan tersangka sendiri langsung masuk ke dalam mobil miliknya. Nah, melihat kondisi korban yang sudah lemas, sudah tidak kuat lagi, akhirnya posisi korban pun berubah, yang awalnya duduk di bawah lantai, kemudian terlentang dan berada di bawah kolong mobil. Nah, pada saat posisinya berada di bawah kolong mobil tersebut, itulah tersangka melajukan mobil miliknya, kemudian melindas tubuh korban dan menyeret tubuh korban hingga sekitar 5 meter. Mengetahui korban yang juga merupakan kekasihnya ini terseret, tersangka menghentikan laju mobil, kemudian langsung keluar dan mengecek kondisi korban yang pada saat itu memang sudah lemas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Dan pada saat itulah kemudian security datang untuk melihat apa peristiwa yang sebenarnya terjadi, hingga kemudian security dan juga tersangka membawa korban masuk ke dalam bagasi mobil milik tersangka untuk dibawa ke apartemen milik tersangka. Total reka adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi yang dipimpin langsung oleh Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Teguh, yaitu ada sekitar 41 adegan. Selain dilakukan di mal di kawasan Surabaya Barat, rekonstruksi juga dilakukan di apartemen dan juga di rumah sakit yang berada di lokasi yang sama, yaitu di kawasan Surabaya Barat. Cindy.
Baik, terima kasih. Via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.